lalang dan bertubuh singa yang disebut sebagai Griffin. Saat ini, raja mereka sedang terkurung di sebuah bebatuan dan tak bisa keluar dari sana. Ketika Mark tengah membayangkan hal itu, ia pun tiba-tiba berada di sebuah tempat seperti apa yang diceritakan di dalam buku. Di sana, ia melihat berbagai tengkorak manusia dan juga salah satu iblis batu yang membawa manusia buruannya. Ketika Mark ketahuan dan akan ditangkap, ia pun malah kembali sadar di kamarnya. Ia merasa bahwa itu hanyalah halusinasinya. Keesokan harinya, saat di sekolahan, diperlihatkan Becky yang memiliki teman baru yang bernama Sarah. Mereka saling berkenalan dan juga menceritakan tentang kehidupan mereka sebelumnya. Sepulang sekolah, Mark mendatangi dokter psikiaternya yang bernama Dr. Peter. Hal ini sudah menjadi rutinannya sebab dia yang selalu membayangkan hal aneh semenjak dari kecil. Ternyata, halusinasinya mengenai dunia mitos sebelumnya bukan yang pertama kalinya, melainkan ia sudah melihatnya beberapa kali. Dr. Peter pun menyarankan Mark agar memfokuskan pikirannya dengan hal-hal yang menyenangkan. Saat Mark mendatangi toko dari Thomas untuk bekerja seperti biasanya, datanglah Becky yang sedang mencari kaset musik. Kesempatan ini pun digunakan oleh Mark untuk mendekati Becky. Ternyata, Becky juga pecinta musik sama sepertinya. Mereka berdua pun lalu saling mengobrol dan juga bercanda. Terlihat, Becky mulai tertarik dengan Mark karena mereka yang sefrekuensi. Malam harinya, Mark dihampiri oleh Thomas yang mengajaknya untuk pergi. Mark pun mencoba bertanya tentang kemana mereka akan pergi. Thomas selalu menjawab bahwa dia akan menunjukkan kebenaran mengenai buku kronik. Thomas membawa adiknya ke sebuah bengkel tua yang di depannya terdapat dua patung berbentuk iblis dan juga malaikat. Thomas selalu menyuruh Mark untuk memanjat ke atas atap dan masuk ke sana. Tak diduga, ruangannya sangat luas sekali, tak seperti yang ia bayangkan. Mark juga menemukan sebuah benda aneh yang tak pernah ditemukan oleh Thomas. Sebelum pergi, Thomas mengatakan bahwa dia akan pergi ke Menara Hitam untuk mengalahkan Griffin sesuai yang ditakdirkan di keturunan mereka. Saat akan kembali, patung berbentuk iblis pun tiba-tiba hidup dan mencoba menyerang mereka. Namun, patung berbentuk malaikat langsung membela mereka. Mark dan juga Thomas yang ketakutan pun langsung bersembunyi di dalam bengkel dan menutup pintunya dengan rapat. Ketika terbangun, Mark langsung mencari Thomas yang tak ada di sampingnya. Sementara itu, di area luar, terlihat patung iblis